pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini. Pagi ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu, tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi, Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari ini.
ibadah raya Minggu 9 pukul 9 WIB. Yang kedua ibadah sekolah minggu pukul 10.30 WIB. Dan ibadah FA Jumat pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan persembahannya kepada ketua-ketua FA yang terdekat dengan rumah Bapak Ibu, dan dapat mentransfer ke nomor rekening Gereja GB Tanjung Sari. Demikian warta Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, di minggu yang keempat di bulan Mei ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapa kami yang baik, atas segala berkat-berkat Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan. Dan boleh kami ada Tuhan di pagi hari ini Tuhan, untuk kami datang beribadah ya Tuhan, untuk datang kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Urapi umat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan, yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini beribadah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menguduskan setiap kami Tuhan, Engkau yang melawat kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap kami Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu di pagi hari ini yang indah ini Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati-Mu boleh kami senangkan ya Tuhan, hati-Mu boleh kami sukakan ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biarlah ketika kami datang membawa pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus yang baik. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang mencurahkan berkat-Mu bagi setiap kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, kami yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan, kami yang sedih akan dihiburkan ya Tuhan. Bahkan kalau kami ada yang sakit, kami akan memperoleh kesembuhan pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, buat firman-Mu ya Tuhan yang akan ditabur bagi kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberkati firman-Mu itu boleh bertumbuh dan boleh berbuah bagi setiap kami Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu ya Tuhan, wakil gembala kami Bapak Pendeta Indra Silaban ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Tuhan, untuk memberkati kami ya Tuhan Yesus lewat firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita umat Tuhan yang siap memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Kami mengucapkan shalom dan selamat hari Sabat buat kita semuanya Bapak Ibu. Semua kita yang ada di rumah saat ini kita bersuka cita. Senantiasa kita selalu menyambut hari Sabat. Dimanapun kita berada, apapun keadaan kita tetap mengucap syukur dan bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ada sorak-sorak bagi Tuhan pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi namanya. Mari angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita senangkan hatinya pagi hari ini. Kau memberikan kami kekuatan baru ya Tuhan.
Pagi ini kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami tahu Engkau selalu bekerja dalam hidup kami. Kami merasakan Roh-Mu yang selalu hidup dan bergerak menyertai hidup kami. Engkau memegang tangan kami. Pagi ini kami membawa pujian kami sebagai korban ucapan syukur kami di atas mezbah-Mu. Inilah api cinta kami Tuhan, yang selalu menyala dan menanti-nantikan Engkau. Sama-sama kita angkat pujian ini bagi Tuhan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bagi Dia. Tempat kami berlindung, tempat perlindunganku. Walau apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada. Kami kuat bersama-Mu Tuhan. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit. Begitulah besarnya cinta-Mu kepada kami Tuhan. Tidak bisa kami ukur, tak bisa kami menghitungnya Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari hanya Bapak Ibu saja angkat suaramu bagi Tuhan, katakan. Engkaulah kekuatanku, tempat kami berlindung ya Tuhan. Sebab kami tahu kami aman bersama dengan-Mu. Saat badai menopang kami Tuhan, aku tak akan goyah. Kau memegang tangan kami, aku tak akan goyah.
setiap ucapan kami nyatakan Kau Tuhan, Kau cintaku Tuhan. Kau kekasih hatiku Tuhan, Kau sahabatku yang selalu ada bagiku. Kau yang menuntutku Tuhan, dan Kau
Bagi Rajaku yang dulu
dipuji, disembah, Kaulah yang berkenan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kaulah yang Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkenan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, layak Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, selama-lamanya. Kau Raja, atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar dan mulia. Namamu Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan di minggu terakhir di bulan Mei ini ya Bapak. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan dan pembelaan Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus, umat-Mu ya Bapak. Dan kami boleh bersyukur di hari penantian ini Tuhan Yesus. Kami rindu untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan yang mengurapi bagi setiap kami Tuhan, dengan hikmat pengenalan dan akal budi. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini. Salam bagi kita semua. Tidak terasa memang hampir 2 bulan kita berada di rumah masing-masing, stay at home sebagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga bersyukur di 2 bulan ini, April dan Mei, kita merayakan 3 perayaan Jumat Agung, kebangkitan Kristus, dan kenaikan di tanggal 21, dan kita akan menyongsong hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan, kita juga akan merayakan bersama-sama. Dan kita sangat bersyukur buat bangsa negeri ini, di mana perayaan kenaikan Tuhan Yesus menjadi libur nasional. Libur nasional. Jadi setiap kita, mari kita bersama-sama merayakan kenaikan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya rindu kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang telah mempersiapkan Alkitabnya, kita membaca. Saya membaca di dalam Kisah 1 ayat 6 hingga 11. Saya bacakan buat kita semua. Kisah 1 ayat 6 hingga 11. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea,
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin, Bapak Ibu. Tema firman untuk pagi ini menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu, salah satu makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menyediakan tempat bagi kita di surga. Sebagaimana di dalam Yohanes 14 ayat 2 hingga 3, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Nah, salah satu maknanya dari firman ini adalah Tuhan menyediakan tempat bagi kita di sorga. Bapak Ibu, sebagaimana di kitab Roma dikatakan upah dosa adalah maut, dan di kitab Ibrani 9 dikatakan satu kali kelak kita akan meninggal. Jadi kematian adalah satu kepastian yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya kita tetap bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita, sebab Tuhan berkata Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Jadi kematian itu adalah cara Tuhan untuk memisahkan kehidupan kita di dunia yang fana ini kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan ada satu pengharapan di ayat ketiga dikatakan Tuhan akan datang kembali. Dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak Ibu, apa yang kita baca di dalam kisah 1 tadi, itu adalah salah satu kesaksian daripada Lukas yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang menarasikan bagaimana, menyaksikan bagaimana Kristus naik ke surga. Bahkan di ayat sebelumnya dikatakan selama 40 hari Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan dikatakan juga engkau tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Sebab dikatakan, kita baca tadi di ayat ke-6 bahwa murid-muridnya masih berharap bahwa Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Tapi di ayat 8 sebagaimana kita baca, Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menerima kuasa. Kenapa? Karena Tuhan akan naik ke surga. Dan Tuhan akan memberikan kuasa untuk menjadi saksinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, panggilan hidup orang Kristen pada dasarnya adalah menjadi saksi, melayani di tengah-tengah kehidupan dunia. Itu panggilan kita untuk menjadi saksi, melayani ini. Nah, mengapa kita harus menjadi saksinya? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus menjadi saksinya? Yang pertama, untuk melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pelayanan Yesus
itu dicatat selama 3 tahun di dalam pelayanannya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan ini tanggung jawab kita bersama untuk melanjutkan pekerjaan Kristus di bumi ini. Artinya melanjutkan pekerjaan Yesus Kristus. Yang kedua, karena firman Tuhan itu sangat berharga untuk mengubahkan kehidupan orang yang berdosa untuk bertobat. Yang kedua dikatakan bagaimana kita menjadi saksinya bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang berharga yang harus kita share ke orang lain. Dan yang ketiga, menyatakan karakter Tuhan. Kita tahu karakter Tuhan adalah karakter yang penuh dengan kasih, anugerah kebaikannya itu. Dan kita bersaksi bukan hanya dengan satu keharusan, tapi dengan rasa kasih sayang. Karena karakter Tuhan adalah karakter yang mengasihi umatnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi Kristus? Bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi Kristus? Yang pertama, kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Di Yohanes 4 ayat 39 dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kita perbuat. Konteks firman ini sebagaimana kita baca di dalam Yohanes 4, perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu wanita ini latar belakangnya kehidupannya yang penuh dengan dosa. Dan dia sampai 5 kali, dicatat di Alkitab 5 kali ganti pasangan. Dan itu membuat aib, membuat malu bagi keluarganya. Tapi apa yang dicatat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 4, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, kehidupan dari wanita Samaria ini diubahkan. Kita tahu bagaimana cerita ini semua ketika dia diubahkan oleh Tuhan. Dan sebagaimana kita baca tadi di dalam Yohanes 4 ayat 39, dia menyampaikan kabar baik di kota Samaria, dan dia dicatat satu-satunya pada saat itu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kota Samaria, dan diketahui bahwa seluruh Samaria itu bertobat, mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua, pribadi yang dicatat di dalam Alkitab, bagaimana dia mengalami perjumpaan dan kehidupannya diubahkan di Nabi Yesaya. Nabi Yesaya seorang pribadi juga, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menjamah mulutnya sehingga perkataan-perkataan Tuhan itu ditaruh di dalam mulutnya. Selanjutnya Musa juga mengalami ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dicatat di dalam kitab Keluaran 34, kulit mukanya bercahaya ketika dia berbicara dengan Tuhan, sehingga dikatakan Harun dan umat Israel itu takut menghadapi dia karena wajahnya bersinar. Dan selanjutnya pribadi yang diubahkan dalam kehidupannya ketika dia bertemu dengan Tuhan, Paulus di dalam Kisah 9 ayat 3. Saat itu dia bernama Saulus, ketika di dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan bertemu dengan dia. Kehidupan dari Saulus yang menjadi Paulus itu diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita menjadi saksi Kristus? Alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kita bisa melakukannya dengan berdoa, membangun mezbah sebagaimana tuntunan dari gembala kita akhir-akhir ini untuk membangun mezbah keluarga kita, supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kehidupan kita diubahkan
ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana caranya? Berhenti dari kehidupan kita yang lama. Kalau kita kembali lagi sebagaimana kita baca di dalam Yohanes 4 tadi, kehidupan daripada wanita itu, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya, perilakunya berubah. Ya, dia bertobat dan bersaksi bagi kotanya Samaria. Yang ketiga, jangan takut untuk bersaksi. Satu pribadi di Alkitab yang menjadi pedoman bagi setiap kita, sebagaimana di dalam kitab Yeremia 1 ayat 9 hingga 10. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Kita tahu kehidupan Nabi Yeremia ini telah ditetapkan oleh Tuhan sejak dari rahim kandungan ibunya. Kalau kita melihat kehidupan dari Nabi Yeremia, ketika di masa-masa mudanya Tuhan telah memanggil dia untuk menjadi nabinya. Kurang lebih usianya sekitar 22 tahun saat itu. Tapi dia mengatakan bahwa dia belum berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena dia masih sangat muda. Namun ketika Tuhan memakai dia, kita bisa melihat pelayanan daripada Yeremia. Dan kita melihat di ayat terakhir dari firman ini, di ayat 20 dikatakan bagaimana Yeremia itu ketika dia memperkatakan firman Tuhan, dan dicatat bahwa Imam Pasihur itu memukul dia dan menggantung dia, menyalibkan dia. Dan ini tantangan bagi setiap kita ketika kita menjadi saksi Kristus, ya, kita akan mengalami penderitaan, pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi melalui Yeremia ini, kita bisa belajar supaya kita tidak takut untuk bersaksi. Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Yang pertama, kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan melalui perbuatan kita, bukan dengan apa yang kita perkatakan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Yesus meminta kita untuk menjadi terang dan garam dalam kehidupan ini, bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita lakukan, melakukan dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Memang perlu ada keseimbangan antara garam dan terang. Tapi dalam masa-masa yang sulit ini, terkait dengan pandemi COVID-19, ini waktunya kita untuk menjadi garam. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius 5 tadi, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Ini waktunya untuk setiap kita berbagi, melihat penderitaan yang dialami oleh orang lain melalui pandemi COVID ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Kita harus punya gaya hidup,
pola hidup bersaksi. Di dalam Lukas 15 kita bisa belajar bagaimana pola hidup kita di dalam bersaksi. Ada 3 perumpamaan yang dicatat di dalam Lukas 15. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Memang persamaannya sama-sama hilang, tapi apa yang membedakannya? Di dalam perumpamaan domba yang hilang, gembalanya itu mencari domba yang hilang. Yang satu itu dia cari. Sebagaimana juga di dalam dirham yang hilang, wanita itu dikatakan dia mencari satu dirham yang hilang. Tetapi di perumpamaan anak yang hilang, bapaknya yang menunggu, anaknya yang aktif. Artinya apa? Gaya hidup kita bersaksi itu, dari 2 perumpamaan di atas itu, kita harus keluar, outreach, keluar, memberitakan kabar baik, melakukan perbuatan yang baik, supaya kita bermanfaat, berfaedah bagi orang lain. Tapi ada saatnya tuh juga di perumpamaan yang ketiga, kita harus menunggu. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup bersaksi, yang pertama kita harus melakukan keluar, ya, keluar dari gereja kita, melihat lingkungan, untuk kita bisa membawa manfaat bagi orang lain. Yang kedua, kita menunggu, sebagaimana Bapa di surga juga menunggu. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya manusia yang aktif dan Tuhan itu akan menunggu. Kita hanya bisa menyiram, menanam, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, sebagaimana kita baca di dalam Kisah 1 ayat 8 tadi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung-ujung bumi. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah firman Tuhan, Injil kebenaran itu diberitakan dengan kekuatan manusia? Pertanyaan pasti tidak. Yang memberi kekuatan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kuasanya supaya kita menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu, minta Roh Kudus untuk kita bisa melakukan hal menjadi saksi Kristus di tengah-tengah situasi yang sukar ini. Itu 2 hal yang menjadi pedoman bagi setiap kita, bahwa bersaksi itu kita harus menjadi teladan, dan juga kita mempunyai pola gaya bersaksi kita sebagaimana kita baca di dalam perumpamaan Lukas 15 tadi. Itu yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Glory, haleluya, glory, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur Tuhan
kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mantrakan lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit dan sukar ini Tuhan, biarlah kami menjadi saksi-Mu ya Bapa, menjadi teladan untuk supaya kami berfaedah, bermanfaat bagi orang lain Tuhan Yesus. Dan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan, bagi gereja-Mu dan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bagi setiap kami buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami rindu juga Tuhan menjamah kehidupan mereka Tuhan di tengah-tengah hari-hari yang sulit ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan akan melewati segala sesuatunya Tuhan. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melewati masa-masa yang sulit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, berkati firman-Mu. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan berpisah sesama lain dari tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk menerima berkat. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini Maranatha sampai selama-lamanya. Kita ini diberkati. Bersama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu di ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati.